Presiden Iran mengatakan nasib Donald Trump tak akan lebih baik dari Saddam Hussein. Mengapa demikian? Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas menjelang kepergian Presiden Donald Trump dari Gedung Putih. Berbicara dalam pertemuan kabinet pada Rabu lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengkritik Trump dengan menyamakannya dengan Presiden Irak Saddam Hussein. Rouhani menyebut Trump kemungkinan akan mengalami nasib yang mirip dengan Hussein yang telah mengobarkan perang selama bertahun-tahun melawan Iran pada 1980-an dan kemudian digantung pada tahun 2006 karena perannya dalam hal yang sangat mengerikan di Jail pada tahun 1982. Nasib Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan lebih baik dari Saddam Hussein, kata Rouhani seperti dimuat Fars dan dikutip dari Sputnik. Kita memiliki dua makhluk gila dalam sejarah yang memaksakan perang terhadap rakyat, salah satunya adalah Saddam dan yang lainnya adalah Donald Trump, lanjutnya. Saddam memperlakukan perang militer dan Trump memperlakukan perang ekonomi pada kami. Kami juga menyaksikan hari ketika orang gila itu harus pergi, imbuhnya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat setelah Trump memutuskan untuk menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 dan memperlakukan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran. Para pejabat Iran berharap setelah Presiden terpilih Joe Biden mengisi kursi di Gedung Putih, maka Amerika Serikat akan kembali ke kesepakatan dan memulai mencabut sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran, ungkapnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pemerintah Israel mendesak warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Uni Emirat Arab dan Bahrain karena mengkhawatirkan kemungkinan adanya serangan dari Iran. Iran mengancam akan menyerang target-target Israel sejak kepala ilmuwan nuklirnya harus pergi. Iran menuduh Israel yang telah dicurigai dalam hal tersebut. Israel belum berkomentar tentang hal yang terjadi pada ilmuwan nuklir Iran tersebut. Mengingat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pernah mengatakan pada konferensi pers tahun 2018 tentang program nuklir Iran. Ingat nama itu, Israel menuduh Iran mencoba mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang dibantah oleh Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menandatangani perjanjian untuk membangun hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, kesepakatan normalisasi pertamanya dengan negara-negara Arab dalam seperempat abad. Perjanjian yang ditengahi pemerintah Trump tersebut telah menimbulkan kegembiraan yang meluas di Israel dan ribuan turis Israel dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab untuk Hari Raya Yahudi, Hanukkah. Namun rencana tersebut mungkin berubah setelah munculnya peringatan pemerintah Israel. Mengingat ancaman yang dikeluarkan para pejabat Iran baru-baru ini dan mengingat keterlibatan mereka pada masa lalu, ada kekhawatiran bahwa Iran akan mencoba bertindak dengan cara ini terhadap target-target Israel, kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional Israel. Dewan itu menyarankan agar warga negara Israel tidak melakukan perjalanan ke Georgia, Azerbaijan, Turki, wilayah Kurdi di Irak, dan juga Afrika. Militer Israel sangat siap menghadapi ancaman pasukan Iran dan proksi-proksi Iran, Lebanon, dan juga jalur Gaza. Media Israel mengatakan pemerintah juga meningkatkan keamanan di kedutaan-kedutaan besar mereka di seluruh dunia. Tetapi melindungi para pelancong Israel yang menjolok dan tersebar di hotel, restoran, dan lokasi wisata yang tak terhitung jumlahnya menawarkan tantangan yang berbeda. Ini akan menjadi mimpi buruk dan saya sangat berharap kedua pemerintah
Uni Emirat Arab dan Israel berkoordinasi dan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk melindungi orang-orang Israel itu, kata Yoel Guzanki, seorang mantan pejabat kontraterorisme Islam yang sekarang tercatat sebagai pakar di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv. Sementara itu diberitakan sebelum dilansir dari republika.co.id, pada abad modern hingga saat ini umat Islam di Amerika Serikat termasuk kelompok minoritas. Namun ternyata sejumlah riset menyebut Islam akan menjadi negara terbesar kedua di negeri asal Paman Sam itu. Menurut survei Pew Research Center pada Juli 2016, secara global Islam mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan agama-agama lainnya. Hal itu terjadi meskipun pelbagai pemberitaan soal kaum ekstremis yang cukup gencar membajak nama Islam. Menurut survei Pew Research Center pada 2014 lalu, sebanyak 0,9% warga dewasa Amerika Serikat memeluk agama Islam. Sebelumnya pada tahun 2011, lembaga yang sama menemukan ada 1,8 juta orang Islam dewasa di Amerika Serikat. Adapun total muslim dari segala usia di Amerika Serikat adalah 2,75 juta jiwa. Survei 2011 itu dilakukan Pew Research Center dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab, Farsi, atau Urdu. Dengan demikian, angka tersebut masih mencakup warga Amerika Serikat yang merupakan keturunan orang Asia, Selatan, atau Timur Tengah. Tepatnya sebanyak 63% dari total umat Islam di Amerika Serikat adalah imigran. Namun survei Pew Research Center pada April 2015 lalu memprediksi kenaikan pesat jumlah pemeluk Islam di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, warga Amerika Serikat yang menganut Islam berjumlah 2,77 juta jiwa dari total populasi sebanyak 310,38 juta jiwa pada tahun 2020 mendatang. Angka itu diperkirakan bergerak menjadi 3,85 juta jiwa pemeluk Islam dari total populasi 335,3 jiwa orang Amerika Serikat. Pada 2050 nanti, jumlah orang Islam Amerika Serikat diprediksi mencapai 8 juta jiwa dari total populasi. Pergerakan hingga 2050 ini melampaui yang terjadi pada agama Yahudi sebagai agama mayoritas kedua di negeri asal Paman Sam itu. Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang dalam hubungannya dengan Islam. Sejumlah sumber menegaskan Christopher Columbus menjumpai komunitas Islam ketika menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan termasuk tokoh yang mendukung pandangan demikian. Pada November 2014 lalu, dia mengutip sebuah makalah karya Barry Fell, akademisi Harvard University, yang menyebut ada beberapa makam berisi jasad orang Islam pada abad ke-12 kaum Muslim pro-Columbus. Itu diperkirakan berasal dari Afrika Barat dan juga Afrika Utara. Pada abad modern hingga saat ini, umat Islam di negeri asal Paman Sam termasuk kelompok minoritas. Namun cukup banyak tokoh dan pergerakan umat Islam yang ikut mendefinisikan Amerika sehingga menjadi negeri yang multirasial dan menjunjung tinggi asas kebebasan. Salah satunya El-Hajj Malik Es-Sabas, pria kulit hitam yang dikenal sebagai Malcolm X itu merupakan pejuang kesetaraan ras. Namanya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Amerika Serikat sampai saat ini.